Hai semuanya, di sini Andika. Jadi di sini aku mau ngejelasin gimana cara kita install Django dan melakukan setup Django, dan terus kita akan melakukan proses templating. Jadi di sini aku ada nulis gimana cara kita nge-setup Django. Yaitu pertama pastinya kita harus membuat project dulu, project filenya. Lalu kita ngebuat virtual environment karena Python kita akan menggunakan pipe ya. Jadi kita memerlukan virtual environment. Terus kita akan membuat project Django-nya, lalu kita akan membuat app Django-nya. Dia akan jelasin juga apa bedanya project dengan app Django. Terus kita akan melakukan proses templating. Terus kita juga akan ngelakuin pembuatan requirement.txt. Jadi sebelum itu aku kenal sedikit apa itu Django ya. Jadi Django itu web framework berbahasa Python ya. Dan dia menggunakan model view template ya. Beda dengan framework lainnya yang menggunakan MVC yaitu model view controller, sedangkan Django dia menggunakan MVT atau model view template, di mana modelnya itu tetap model, view itu adalah controller, dan template di sini itu adalah view di MVC. Oke, langsung aja kita mulai buat projectnya. Kalian buka PyCharm kalian yang sudah install ya. Boleh kalian pakai PyCharm Community ataupun PyCharm Professional. Jadi yang saya gunakan di sini adalah PyCharm Professional, makanya kita punya banyak pilihan di sini. Yang pakai PyCharm Community mungkin tidak punya pilihan seperti ini ya. Jadi di sini juga dia langsung kasih pilihan ya untuk ngebuat project Django. Tapi kita nggak akan ngebuat dari Django ini, kita akan ngebuat dari pure Python ya. Dan di sini dia juga kasih cara ngebuat virtual env. Jadi dia juga sediain untuk ngebuat virtual env-nya. Jadi kita bisa langsung pakai itu. Untuk ini kita pilih di projectnya, kita akan letakkan di mana yang kalian ingin letakkan. Di sini saya letakkan di dalam namanya project ya. Terus untuk env-nya juga begitu, dan kalian bisa beri nama. Di sini saya beri nama Django env di dalam project yang sama dengan saya letakkan project. Kalian bisa letakkan di tempat yang berbeda jika kalian mau ya. Lalu langsung saja di create. Tunggu sampai proses selesai. Oke, kita sudah ngebuat virtual environment tadi ya. Jadi dimana buktinya virtual environment kita sudah terbuat? Jadi di sini sudah ada namanya Django env dan dia terlabel sebagai library root ya. Jadi kalau di external library-nya sudah ada Python 3,8 project. Lalu di terminalnya juga dia sudah langsung otomatis terkoneksi dengan virtual environment-nya. Jadi bagi kalian mungkin ada kasus di mana dia nggak terkoneksi, yaitu dia seperti ini ya, terjadi ya, deactivate seperti ini misalnya, dia tidak terkoneksi. Kalian bisa melakukan koneksinya dengan langsung aja masuk ke dalam Django env, lalu script. Bagi pengguna Windows dia ada di script, tapi bagi pengguna Linux dia ada di bin ya. Jadi langsung aja script activate .bat. Bagi pengguna Windows kita menggunakan .bat, tapi bagi pengguna Linux langsung activate saja. Di sini dia sudah masuk ke dalam Django env kembali. Kalian juga bisa menambahkan terminal di sini ya. Oke, langsung saja kita sudah punya Django env virtual environment kita. Lalu kita akan ngebuat Django project. Tapi sebelum kita ngebuat project Django, kita install dulu ya Django-nya menggunakan pip install Django. Jadi kita akan nge-install Django-nya dahulu untuk ngebuat projectnya. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya, pip install Django. Jadi dia akan nge-install Django ke dalam
ke dalam virtual environment kalian. Jadi kalau kalian cek kalau kalian pakai PyCharm ya, kalian bisa ngecek di setting, lalu kalian bisa lihat di project, lalu ada project interval, lagi loading. Ini adalah semua library yang terinstall di pip kalian. Jadi ada pip di virtual environment kalian, di virtual environment kalian. Jadi ini semua library yang terinstall di virtual environment kalian. Kalau pip itu sudah default ya. Ini kita tunggu Django sampai selesai. Kalau sudah selesai, seharusnya dia sini sudah selesai ya. Seharusnya dia juga muncul di, kita lihat di sini ya, loading. Di sini sudah ada Django. Oke, kita sudah punya Django. Langsung saja kita buat project Django kita. Cara ngebuat project Django-nya. Jadi langsung saja Django admin. Untuk ngecek versi Django kalian bisa buat seperti ini ya, minus version ya. Jadi Django yang kita gunakan adalah Django 3.04. Jadi menggunakan Django admin version. Langsung kita ngecek Django versinya. Untuk ngebuat project, langsung aja Django admin create project. Jadi untuk create project ini, sebelum kalian enter, kalian bisa berikan nama dia, misalnya my project misalnya. Jadi kalau kalian buat my project, dia akan memberi nama project itu adalah my project. Dan kalau kalian nggak buat sesuatu lagi di sebelahnya, dia akan langsung ngebuat sebuah directory namanya my project juga. Jadi aku nggak mau banyak-banyak directory, jadi aku installnya langsung di tempat ini juga gitu, my projectnya. Langsung saja kita enter create project ya, and nama itu adalah my project. Oke, buat seperti ini ya. Nanti langsung aja my project. Sedikit keliru, tapi bukan create project ya, tapi start project. Sedikit keliru. Jadi seperti tadi, my project, lalu dot, kita akan install di directory ini. Kita nggak membuat directory lagi. Jadi kalau dilihat, kita sudah punya ya my project dan sudah terinstall di directory ini. Titik ini di directory ini. Kalau kalian nggak buat itu, jadi Django admin start project ya, start project, namanya my project kali. Ini nama project kalian, lalu ini directory dimana kalian ingin letakkan my project kalian. Kalau kalian nggak buat ini, bisa kayak gini aja juga bisa, tapi dia akan otomatis ngebuat directory namanya my project, dan my project ini di dalam my project ini. Oke, kita sudah punya project. Jadi project itu seperti ini ya. Jadi dia punya setting.py, asp.py. Nanti yang akan gunakan adalah setting.py ini, urls.py. Ini untuk ngatur path kalian. Di sini setting ini untuk ngatur project kalian. Setting yang berkaitan dengan project kalian ya. Jadi ini inti utama project kalian. Lalu kita punya manage.py. Manage.py ini untuk di running. Kalau kalian pernah pakai Laravel atau apa, dia mirip seperti artisannya ya. Oke, kita sudah punya project. Lalu selanjutnya kita akan ngebuat app. Jadi dalam Django ini ada sedikit
unik. Jadi dia untuk app kalian bisa ngebuat banyak-banyak app. Jadi misalnya untuk login atau register, untuk proses login, register dan pendaftaran lainnya, kalian bisa jadikan dia itu di sebuah app, satu app ya. Dan untuk misalnya produk atau sebagainya, kalian produk atau dashboard ya, kalian bisa gabungin dia dalam satu app lainnya. Jadi kalian bisa pisah-pisahkan ke dalam berbagai-bagian app. Jadi konsep app itu seperti itu. Tapi di sini aku akan ngebuat core ya, core app. Jadi di sini app yang dinamis, bisa kemana aja ya. Jadi satu app bisa kita buat jadi apa aja. Jadi langsung aja untuk ngebuat start app ya. Jadi kita mulai app. Caranya itu adalah Python. Kita menggunakan manage.py ya, manage.py, lalu start app, lalu kita kasih nama app nya itu adalah core saja. Oke, kita copy aja ya, lalu kita masukkan di sini. Oke, kita sudah Python manage.py start app core, dan kita sudah punya core di sini ya. Dan dia otomatis ngebuat yang namanya admin.py, apps.py, models.py, test.py, views.py. Oh ya, sebelum kita mulai langsung projectnya, kita tes running dulu ya. Jadi cara ngejalanin Django ini cukup mudah, nggak susah kali. Jadi kalian cuma perlu tulis Python manage.py, run server. Kalau kalian ngebuatnya custom ya, kalau kalian mau custom port dan ini akan tinggal buat di sebelahnya ya, IP dan portnya. Kalau kalian seperti ini dia bakal ngejalanin server defaultnya, yaitu 8000 kalau nggak salah ya, di localhost. Kalian bisa langsung paste, soalnya ke copy dan paste ya sini, lalu run server. Oke, ini IP dan port yang dikasih, lalu kalian bisa langsung jalankan di sini. Oke, Django sudah sukses terinstall. Lalu kalau kalian, karena kita pakai port yang sama, kalian bisa menggunakan localhost 80, tadi 80 ya, port yang digunakan 8000. Jadi 8000 karena dia menggunakan IP 127.0.0.1, kalian bisa manggilnya menggunakan localhost. Oke, kita langsung mulai saja untuk ngebuat projectnya ya. Jadi untuk ngebuat project, pertama kali untuk ngejalanin core ini supaya dia jalan. Jadi core ini belum jalan ya, ini masih defaultnya, fake defaultnya. Jadi kita jalankan terlebih dahulu core-nya ini. Untuk menjalankannya itu kita buat path-nya dulu. Untuk ngebuat path, kita bakal menggunakan URL sini, dan kita juga harus ngebuat URL di dalam core ini ya, URL s.py. Jadi buat new folder di dalam core yang namanya us.py juga, sama seperti yang ada di dalam my project. Jadi us.py, dan isinya juga kalian bisa copy yang dari sini, importnya ya, kalian copy yang bagian Django portnya saja, dan URL patternnya. Oke, dan kalian kasih nama app name sama dengan core. Masa pakai di rumah, sorry.
dan ini kita sebagai stringnya. Lalu URL pattern ya hapus saja di sini karena kita belum punya pattern yang URL yang mau kita tampilkan. Oke. Lalu di sini kalian include satu namanya include. Terus kalian buat satu path untuk nge-connectin URL sini dengan URL yang sana, yaitu namanya path. Tadi ada buka kurungnya. Lalu kita jalankan di slash saja, atau kosong boleh juga, dibiarkan kosong aja. Lalu include, diminta ARG dan namespace. Untuk ARG kalian bisa pilih core url s.py seperti ini buatnya ya, dan namespace nya itu buat saja namanya core. Oke, mungkin tidak terlalu kelihatan ya, biasakan sedikit mata kalian. Di sini ada kurungnya tidak terlalu kelihatan ini. Lalu kita sudah membuat URL, kita sudah melakukan include-nya juga ini ya, URL di sini. Langsung saja kita tes ngebuat sebuah view ya. Untuk ngebuat view, caranya itu kalian harus di dalam view.py, lalu dev, nama misalnya kita buat home ya, request, tadi nggak terlalu nampak ya. Di sini ada request ya, buka kurung dev home request. Lalu kalian bisa return aja langsung, misalnya hello world. Jadi karena kita berbasis web, jadi kita nggak boleh seperti ini ya. Jadi kita bakalan nge-import satu lagi namanya http response untuk ngetes saja. Jadi namanya http response. Dan jadi kita sudah return http response. Jadi di sini kita punya home ya. Lalu untuk kita supaya bisa nampilin ke depan ke web kita, jadi kita bakal menggunakan URL yang udah kita buat tadi. Lalu kita bukan membuat path seperti tadi ya, dimana dia punya dua parameter, yaitu parameter pertama itu alamatnya, dan yang kedua itu adalah view-nya. Jadi karena view di sini nggak masuk ya, jadi kita import dulu ya, karena ini Python. Kita import dulu langsung aja from dot. Kalian bisa langsung dot view di sini untuk import itunya, atau kalian bisa langsung aja dot aja lalu import view. Lalu untuk di sini kalian bisa pakai views, lalu kita panggil yang home yang udah kita buat tadi, home. Dan kalian bisa memberikan nama di sini, name, nama untuk view-nya ya, nama alamatnya. Jadi nanti kalian bisa langsung manggil dengan nama home, core home kayak tadi ya, seperti URL yang ada di my project. Kalian bisa langsung manggil nanti seperti ini, core home, seperti itu. Oke, harap ini jalan ya. Langsung coba kita running. Oke, sorry nggak berjalan karena ini ya nggak jalan ya. Jadi kita jalankan run server lagi. Oke, no module core URL dia bilang. Jadi di sini ada sedikit kesalahan. Kita menggunakan ini ya. Coba kita jalankan lagi.
berarti seperti ini. Sorry, ada agak sedikit lupa. Oke, masih error ya. Jadi core URL bukan seperti ini, seharusnya berarti seperti ini ya. Berarti sorry, ini kayak gini ya tulisannya, agak sedikit lupa sedikit. Oke, missing argumen request ya, home. Jadi untuk home dia bilang missing argument request, kita sudah buat hal di sini. Oke, sorry. Di sini dia minta namanya request. And reload. Nothing happen, Bung. Tarik lagi ya. Salah HTTP respon ya. Oh, betul ya, HTTP respon kita pakai. Oke, sorry, errornya sepertinya minta request ya. Jadi request sepertinya ada di sini. Ini ya, karena nggak terlalu kelihatan. Jadi sebenarnya di sini ada, nggak boleh ada tanda buka kurung tutup kurung. Langsung view home. Seharusnya bisa. Oke, udah bisa. Lalu coba kita tes reload lagi ya. Jadi localhost 8000. Oke, kita sudah bisa menjalankan view kita, hello world. Oke, sekarang kita akan langsung melakukan proses templating. Jadi untuk melakukan proses templating, jadi kan di sini kita menampilkan di dalam views.py, tapi kan kita nggak efektif ya HTTP response seperti ini. Jadi kita ngebuat satu folder atau directory baru, langsung aja di sini ya, new directory, namanya templates. Saya ini boleh terserah kalian, tapi defaultnya itu kita kasih nama itu templates ya, pakai S, templates ya, templates gitu lah. Lalu kalian buka di my project kalian, lalu kalian buka lagi namanya setting.py. Di sini kita akan set template kita. Scroll aja dari sini bagian namanya template, lalu di dir sini kalian tulis sedikit, sorry nggak nampak di sini ya, di dalam kurung kerawal ini os.path pathnya .join. Dia minta parameter. Parameter pertama itu adalah base directory kita, lalu nama directory yang kita buat tadi, namanya templates ya. Oke, seharusnya dia sudah terkoneksi ya ke templates ini. Lalu kita tes buat satu HTML sini, namanya home.html misalnya. Nah, lalu kita tes di sini namanya home.html dan kita buat sini h1 ya. H1 hello world ya, supaya beda sedikit dengan hello world sini. H1 seharusnya dia bakal jadi lebih besar ya. Lalu view di sini kita nggak pakai HTTP respon lagi, tapi kita akan memakai namanya render, kecil ya rendernya, render yang dimana dia minta request sebagai parameter mintanya dan nama templatenya yaitu home.html. Oke, coba kita jalankan ya, semoga saja berhasil. Oke, sudah berjalan, template sudah bisa dijalankan jadi dalam view ini. Oke, sekarang gimana supaya kita bisa masukin CSS dan lain-lainnya ya, artinya kita masukin template ke dalam ini. Jadi template di sini yang mau saya gunain, jadi template dari MD Bootstrap,
template sederhana, ada cuma punya 3 tampilan untuk blog. Sini sudah download, kalian bisa langsung download di sini. Nanti saya kasih linknya ya. Di sini ya namanya. Jadi ini ya templatenya. Jadi langsung copy aja, copy yang foldernya saja ya, CSS, font, image, JS, dan SCSS nya copy aja. Lalu kita buat satu folder lagi atau directory lagi. New directory, nama adalah static. Di sini untuk aset kita kasih nama itu static. Oke, namanya static. Lalu kalian pastekan saja di dalam static ini. Kalau sudah selesai, dia akan punya banyak itu. Oke, sambil nunggu selesai, kita lihat saja langsung homepage.html itu seperti apa. Jadi homepage.html itu bakalan seperti ini nantinya. Jadi kita open aja, mau pakai text editor apa aja. Jadi seperti ini isinya. Oke, kita copy jadi semua isinya. Lalu kita pastekan ke dalam home.html. Ini statiknya sudah selesai ya. Jadi statiknya itu sudah banyak isinya, ada CSS dan sebagainya. Dan tadi kita pastekan langsung ke dalam home saja ya, langsung paste. Dan ini belum jalan ya statiknya. Kalau di reload masih berantakan ya. Jadi kita mau buat ini jalan dengan baik. Untuk jalan dengan baik, kalian kembali lagi ke dalam ke dalam my project, lalu buka setting. Untuk di bagian install app, kalian tambahkan satu namanya core ya. Jadi ini kita ya, core kita ini harus dimasukkan ke dalam install app. Jadi app yang kalian buat itu harus diregistrasikan di dalam sini. Oke, lalu di paling bawah di sini ada static URL. Lalu kita tambah satu konstanta baru namanya. Oke, namanya itu adalah static. Buat aja ya. Oke, udah besar semua ya. Static files, kalau tidak salah, files dirs sama dengan kalian buat static atau bisa langsung seperti ini sepertinya. Oke, lalu kalau kalian buat seperti ini masih belum muncul, kita harus masuk ke dalam home dulu. Kita akan menggunakan sedikit yang namanya kita sebut sebagai Jinja ya. Ini ada doc type ya, tidak terlalu kelihatan. Oke, kita kalau kalian kenal Jinja, jadi di sini Jinja itu seperti ini tulisannya. Lalu load static. Ya, jadi kita load statiknya, lalu di CSS ini kita akan membuat, kalian bisa langsung klik banyak-banyak seperti ini ya, pakai Alt ya, Alt, lalu kalian klik, kalian arahkan cut aja dulu, lalu kalian buat di sini Jinja, pastikan jinjanya seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, lalu kalian buat di sini adalah static, lalu kalian pastekan alamat yang tadi di sini. Oke, kita tes saja ya, apakah sudah berjalan untuk tampilannya. Oke, ada sedikit error. Kita lihat di terminal kita, system trailing comma. Oke, di dalam ini ada salah di sini sedikit. Oke, sorry, kepencet.
Jadi ada salah sedikit di sini, seharusnya ini seperti ini ya. Sorry, dari OS join seperti OS path ya. Sorry, path join dan base dir lalu static. Oke, kita coba lagi, kita tunggu dia reload. Oke, seharusnya tidak ada error lagi. Kita tes jalankan. Oke, untuk dia sudah masuk ya, template sudah masuk. Lalu di home HTML untuk JavaScript-nya juga kita lakukan hal yang sama. JavaScript ada di bagian bawah. Oke, ini ya. ALT kalian bisa blok sampai di sini ya. Kalian blok aja gitu. Blok, lalu ALT, blok, ALT, blok, lalu ALT, kalian blok. Lalu kalian cut. Lalu kalian tambahkan di sini Jinja sedikit. Lalu kalian bisa install plugin Jinja kalau ada, supaya kebaca di sini. Sorry. Paste. Spasi. Oke, seharusnya di sini JavaScript juga sudah berjalan. Oke, JavaScript sudah berjalan dengan baik seharusnya. Oke, begitu melakukan proses template. Untuk tambahan, saya akan kasih nampak gimana cara ngebuat template yang bagus. Jadi kita buat satu namanya base.html. Jadi kita buat satu nama file namanya base.html, dimana base.html ini kita akan ngisi base kita. Jadi kita akan bagi-bagi semua bagian jadi navbar.html. Lalu kita juga punya header.html. Jadi kita bagi-bagi menjadi header, navbar. Nanti yang kita tukar hanya konten-konten saja kalau kalian mau seperti itu ya. Header, navbar, lalu kita punya footer.html. Lalu kita juga bagikan ke dalam namanya script.html. Oke, anggapan home ini adalah nanti ada konten, footer ini footer, navbar ini adalah navbarnya, header ini adalah header tempat kalian taruh CSS, link, title dan sebagainya. Base ini adalah yang menggabungkan semuanya. Oke, kita buat langsung di home dulu. Dari home ini kita langsung cut saja yang bukan konten. Jadi kita ambil head. Untuk head kalian bisa ambil dari sini ya, head sampai sini. Oke, untuk head langsung cut saja. Lalu head kita masukkan di sini ya, head ini seperti ini. Jangan lupa untuk head kalian juga load static di sini. Kenapa kita harus load static? Karena static hanya dibaca di per file ya. Load statiknya, lalu kembali ke dalam home. Kita juga akan mengambil footernya. Oke, di sini kita punya script ya. Untuk script kita akan pisahkan sendiri untuk sebagai script ya. Script dulu kita taruh di sini script. Lalu di script pastinya kita juga akan harus load static ya. Lalu di home tadi ada footer kalian juga ambil footernya sampai footer. Lalu kalian masukkan ke dalam sini footer. Oke, kita sudah punya header. Navbar belum ya. Navbar kita ambil juga. Navbar seharusnya dari ini ya,
Dari header saja kita ambil sampai ke header, cut, lalu kita masukkan ke dalam navbar. Oke, ini navbar kita, ini home kita masih punya HTML dan body. Hapus saja HTML dan body-nya, atau kalian cut boleh saja, cut saja HTML body-nya, kita masukkan ke dalam base HTML. Oke, di sini kalian buat body dan HTML, penutup HTML-nya. Untuk base, untuk di home tadi HTML-nya sudah kita hapus ya, dan body-nya juga sudah kita hapus, jadi kita bisa langsung delete saja. Oke, gimana cara kita menggabungkan semuanya? Untuk menggabungkan semuanya kita menggunakan yang namanya tadi header di dalam body ya, header di luar body. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah include. Jadi kita akan nge-include header HTML. Lalu kita ini nggak mau otomatis ya, jadi coba kita buat project kita tuh kebaca sebagai Django project. Kalau kalian yang profesional ya, framework, pilihan framework, lalu ada Django di sini, kalian enable Django support supaya mudah kalian ya. Jadi Django root-nya pastinya itu adalah project ya. Lalu settingnya kalian pilih setting kalian, itu ada di my project, lalu setting, lalu manage.py sudah otomatis kebaca di sini. Lalu kalian apa aja, lalu oke. Dan include kalian sudah berwarna ya, sudah ada warna, tadi nggak ada warna. Kalau kalian profesional kalian bisa lakukan itu. Lalu kita di sini juga pastinya nggak include navbar. Lalu setelah navbar kita konten. Untuk konten kita tidak pakai include, tapi namanya adalah blog. Kita kasih nama adalah konten. Ini tidak pakai itu ya. Lalu untuk blog dia ada sedikit khusus, yaitu dia harus ada end block. Kita sudah punya konten, terus kita gabungkan lagi dengan footer ya. Jadi kita tambah lagi include footer.html. Lalu kita juga akan menambahkan ada yang aneh sini, include script.html. Tentu saja script ya juga kita include ya. Ini kenapa karena nggak kelihatan, agak susah ya. Kita samain mereka, kita rapikan. Oke, kita sudah punya blok konten, navbar, header, dan HTML. Dan ini kalau di reload masih berantakan, jadi ya ini ya aslinya masih berantakan, belum jadi ya. Jadi untuk sini kita pasti harus ngeload static karena ini base gitu ya. Load static. Oke, ini juga masih berantakan, belum bagus. Untuk di script kita juga sudah load statiknya, navbar juga sudah kita load. Di home kenapa berantakan, nggak bagus, itu dikarenakan yang kebaca cuma bagian home aja, base nya belum kebaca. Jadi untuk supaya base nya juga kebaca, supaya load static sini, sebelum load static statiknya dihapus saja ya, kita perlu lagi load static di sini. Kita harus berikan namanya di sini adalah extend.
lalu kalian pilih basic HTML, lalu seperti itu tadi. Lalu untuk bagian konten, karena kita menggunakan blog tadinya, jadi kita buat di sini blog, pastikan namanya sama, blog konten ya, seperti ini. Kenapa masih merah? Karena kita belum end block, jadi kita end block. Kita lihat aja nih, jadi end block. Oke, coba kita reload apa yang sudah terjadi. Oke, kita sudah berhasil melakukan proses templating. Untuk tambahan, kalian bisa menambahkan karena ada kemungkinan seperti script tambahan atau apa, kalian bisa menambahkan blok di sini ya. Blok extend. Saya kasih nama extend style ya. Jangan lupa tambahkan end block. Lalu juga kita tambahkan di script di paling bawah, yaitu extend script. Styles and script ya. Jadi kalau kalian di home nanti ingin menambahkan misalnya script, kalian bisa langsung berikan di sini blok extend script. Atau kalau kalian ingin menambahkan style juga, kalau terbalik juga nggak masalah, dia kebaca sesuai dengan base kita. Oke, tadi saya juga janjikan untuk ngebuat requirement.txt ya, requirement.txt. Jadi kita langsung buat requirement.txt kita. Cara ngebuat requirement.txt cukup mudah, jadi kalian cuma perlu melakukan sini aja saya tulis ya, sama-sama pip freeze requirement .txt. Kalian bisa langsung melakukan seperti ini, copy aja, langsung masukkan di sini. Jalan ya, nih ya, lalu kalian jalan nih. Oke, requirement.txt sudah terbuat. Mana kita cek ya, kita cek requirement.txt ini, requirement.txt kita punya ASCII Django versi 3.04 dengan SQL parse. Kalau kalian ada tambah-tambah library, kalian harus jalanin lagi pipe freeze the requirement.txt untuk nge-update requirement kalian. Oke, mungkin sampai di situ untuk proses templating. Pertemuan selanjutnya kita akan ngelakuin koneksi ke database dan kalau sempat kita akan membuat login. Oke, sekian dan terima kasih.